WhatsApp saja istriku. Dia bilang terima kasih sudah melapor. Ini amalak-amalakna. Dena nule mas sampajang, dena nule puasa, dena nule pigau deceng. Petumanan nih. Maka dena bita teluman itu palari amalakna. Telu sidi. Maka dena bita anak soleh soleha. Anak makesing agamana. Adindaku, maafkan saya senasihati. Kalau sayang ki ibu tak bukan sekedar selfie di makamnya. Sayang ki ibu tak bukan sekedar menangis di acara seperti ini. Tapi jadi ki anak yang baik akhlaknya. Saya yakin pintar semua ini anaknya bu dokter. Bapaknya bupati, mamanya dokter, insya Allah gennya pasti cerdas. Tapi tidak ada gunanya doktermu, insinyurmu, mastermu kalau akhlakmu tidak baik. Tidak ada gunanya untuk orang tuamu. Maka keliru kalau ada orang bilang adab etika tidak penting. Salah besar. Apa kata Nabi? Ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Memperbaiki perekonomian? Tidak. Mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan itu yang utama. Tapi apa kata Nabi? Ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Kata Nabi, liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Jadi kalau ada orang cerdas tapi tidak punya akhlak, bahasa Qur'annya mereka lebih hina dari binatang. Tahu binatang? Bembe. Tahu bembe? Itu kakakku jual beli kambing di kampung. Kalau ada kambingnya suka naganggu temannya, nah podang pak jagana, tikengi, balui, tiwi pasai, balui, letih pasai, dega tomeli, palisui, gerei. Satu kampung bisa makan kambing, digere. Tapi kalau ada anggota DPR, pembohong, pencitraan, koruptor, jelek mukanya, mak bau kalepana, mak busa-busa kau mak bicara, mau kau apai? Mau kau apai? Mau kau apai? Jual li, siapa mau beli? Gerei, siapa mau makan nih? Itulah yang Allah sindir dalam Quran. Kalau kau tidak punya akhlak, kau lebih hina dari binatang. Maka dindaku, maafkan saya berpesan kepada kalian semua, biar di sekolahmu tidak tinggi. Dan pada akhirnya bapakmu pasti berhenti jadi bupati. Mau tidak mau pasti hilang jabatannya. Ini beliau sudah 2 periode. Selesai ini, kalau mau masih nak pakai lambang Garuda pergi di pasar, nah bilang, malasan nih Pak Suwarti kasih. Pasti itu deh, pasti. Maka ambang pintu jabatan pasti hilang. Maka pelihara akhlak. Kalau kau cinta kepada ibu, teruskan akhlak mulianya yang kita lihat tadi. Sopan, humanis, menyapa, jangan kau takabur. Ada tuh itu anak pejabat Pak Dede, kayak dia punya kantor, kurang ajar. Tidak ada gunanya semua itu. Nah suka itu orang gagah kok, cerdas kok, anak pejabat kok, tapi melebihi pengkegeremu. Bagus sopan santunmu, orang hormat, sopan, nah wargai ku orang. Meskipun bapakmu sudah tidak jadi bupati, orang masih hormat sama kamu. Tapi begitu kau tidak ada, padahal waktu bupati hormat tapi kasar kok, begitu selesai bapakmu bupati, apa nabi orang, muruntuk nih, cidak kok, lo mau pak kau andre kau lah cilaka. Nih, pelihara agama dengan baik. Ibumu sekarang dek tidak mengharap kiriman beli mobil. Beliau paling sangat bersyukur ketika selesai sholat kirimkan Fatihah. Itu Mina suka sekali. Karena orang kalau disuruh kubur Pak, tidak bisa apa-apa. Keempat,
bapak-bapak kepala dinas. Oh, tiba-tiba ndak nasuka ki Pak Bupati, nah mutasi ki menjadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Dunia gini Pak. Kalau ndak nasuka ki Bupati, ada pilihan ndak? Ada pilihan? Ada. Apa? Pensiun dini. Berhenti kak jadi pegawai, mau ku apa? Itu jika bos, kalau saya masih bupati di dalam kak di situ, kok penggawaku kalau pensiun nggak? Dia gak parenta kak. Iya. Bapak-bapak polisi, ada polisi di sini. Jangan kamu situ polisi. Kok kira enak ini kendana tidak polisi? Kalau rumahmu diserobot tanahnya, siapa kau cari? Siapa? Polisi toh. Motormu hilang, siapa kau cari? Polisi. Suamimu kawin lagi, siapa kau cari? Ya suamimu lah, masa polisi yang kasih susah. Itu bapak-bapak polisi. Kalau tidak disuka komandan, dimutasi ke Papua, masih ada pilihan? Ada. Apa? Pensiun kak, berhenti kak. Pergi kak merantau ke Malaysia. Ternyata tidak enak di Malaysia. Ada pilihan? Ibu-ibu, ada pilihan? Ada. Pulang kak lagi di Baru. Selesai. Ya toh? Di dunia kau menderita, masih ada pilihanmu. Dan kalaupun kau menderita di dunia, tidak mungkin dari bangun sampai kau bangun lagi, tidak pernah kau senyum, tidak mungkin. Tapi kalau masuk kau dikubur, ada pilihanmu. Ada. Masuk kubur, tidak enak, pulang dulu deh. Begitu kau keluar kubur, lari semua, viral kau di Baru. Nah ketika masuk kubur, satu, anak mami yang bisa. Dua, sedekah. Dengar baik-baik ini bu, yang banyak emas tak pakai nih, tapi jangan kau lupa bersedekah. Apakah dilarang pergi mak bleaching? Apakah namanya itu tambah banyak kuliah di Makassar? Dokter apa itu namanya? Yang kasih putih muka. Hah? Ya itu. Putih muka na, leher na hitam. Ibu-ibu kasih. Pateni pabiling-biling. Ibu. Bu. Itu kalau 20 tahun mah kau suami istri, nah biar kau balik bagaimana itu suamimu, ndak pengaruh itu cantikmu, ndak mi. Pun kalau nak bilang cantik ibu, bohong gitu. Lalu apa yang membuat suamimu tergoda dan tidak bisa melupakanmu? Akhlak baikmu. Ini cantik, pudar. Coba. Tapi kalau akhlakmu baik, itu mina ingat terus orang. Salah satu akhlak mulia, sedekah. Kalau almarhumah waktu hidup rajin sedekah, jangan kau cemas kuburnya, ada yang temani sedekahnya. Maka ibu-ibu yang ada emas tak, ndak nalaran jaki Tuhan pakai emas, ndak. Tapi jangan sampai kau dikubur miskin. Bagaimana caranya Ustaz? Kirim memang aku pembeli AC dikubur. Gimana caranya? Ada masjid, saya mau sumbang AC 10. Dingin itu kuburmu. Saya mau terang kuburku Ustaz. Ada pesantren di situ, tidak ada lampunya, saya yang tanggungi tiap bulan sampai ku meninggal. Terang itu kuburmu. Enjoy cicingmu, cicik galang, rantai, kalung, mati kok. Siapa pakai? Dengar kau ini bu, siapa pakai itu? Anak, istri kedua. Pak bene sila kemo. Apa pi? Daripada nak pakai istri kedua, mending kau sedekahkan. Dengar ini ibu-ibu yang banyak uangnya dan kaya, nak bilang orang, jangan kau pakai asli, yang palsu mo.
Karena kalau palsu ku pakai orang juga tidak percaya. Ah, masa tosogi palsu. Tapi kau yang orang kaya, orang miskin, nah biar asli kau pakai, tidak percaya orang. Kayak tuh si malah ya roh. Maka daripada kau cari pujian dunia, lebih baik kau kirim akhirat. Sedekah kau. Adindaku berempat dan anak mantunya berdelapan. Kalau kalian cinta kepada ibumu, sedekahlah. Sedekah. Yang makin menghafal Quran berat, urus makin penghafal Quran satu orang sampai dia selesai. Itu pahalanya dia dapat itu. Bapak-bapak kepala dinas, mas sudahkah kok? Aja mas sudahkah ikut lagi mabu aja. Sudah miku tahu di semua permainanmu bela. Seminar-seminar kursus, proposalnya 7 hari. Hari ketiga selesai nih. Laporan 7 hari. Itu 4 hari di blender kok nanti. Kepala dinas selalu traktir kontraktor. Ditraktir sama kontraktor. Jangan kau percaya itu kontraktor. Ada gitu maunya. Dengar kau juga di kontraktor. Yang kau sangin pengusaha utamani undang tongko itu makan itu guru-guru agama. Karena kalau guru agama kau undang darah dagingnya dari kontraktir makan coto, sop saudara dari jadi dagingnya, selama dagingnya itu dipakai kebaikan kau dapat pahala. Kalau kontraktor selama itu kontraktor mapigo sana, ikut runtuh todo sana. Ada kontraktor di sini. Pernah kita dengar ceritanya itu kontraktor di akhirat. Kang, baku SMS ini penghuni surga sama penghuni neraka. Nah bilang penghuni neraka, maga-maga kutu bos, nyama panas ngoko ye. Si diurani pitu bidadari bos. Napai bayangkan engkani. Maka dari maga tosi kok kutu neraka nak ada gaga deceng. Di blender tahu materuk ndak ada yang ada di sini neraka, di blender kita terus. Nah bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Nah bilang boleh sih, tapi bagaimana caranya nih? Penghuni neraka kan pintar-pintar pak. Iya itu yang ditangkap KPK. Mana ada orang bodoh? Toh? Nah bilang, tanam kok bos. Yo, bagaimana caranya? Kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Ketemu di tengah. Bagaimana? Oke? Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Selesai. Dia lihat jembatan dari surga. Kenapa belum jadi-jadi tuh jembatan dari surga? Teriak nih, "Woi, kenapa belum bikin jembatanmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian." Apa kata diri surga? Dia bilang, bagaimana mau dibikin dimulai? Kontraktor, pemborong, pengawas, panitia ada semua di situ. Maka Allah tidak larang jadi pemborong, Allah tidak larang. Tapi kerja kau yang baik. Kerja kau yang baik. Kapan kau salah gunakan boronganmu? Di beton kau nanti. Bayangkan kau di beton kau baru dikasih kau tumbuh. Andre kalau buaja. Allah tidak larang jadi pemborong, tapi jangan kau potong anggaran, jangan kau bikin tipu-tipu. Masyarakat mengharap jembatan supaya dapat bersilaturahmi, supaya sawahnya bisa dialiri mobil, supaya gampang kasihan dia jual hasil panennya. Tapi karena kau bikin proyek yang fiktif, mereka menderita satu kecamatan. Ya itu nanti tuntut kau di akhirat.
Kalau dosa kau sama saya satu juga minta maaf. Tapi kalau uang pajak kau salah gunakan, kau cari semua pembayar pajak di kabupatenmu. Lalu mau apa kau? Ketawa anggota DPR, dia lihat ceritaku. Lalu saya bilang, pernah Toki dengar anggota DPR di akhirat? Masuklah penghafal Quran dalam surga. Nah, lihat, kenapa banyak anggota dewan di surga ini? Nah, di negaraku banyak di OTT. Kenapa bisa? Ini penghuni surga, penghafal Quran, dia protes sama malaikat. Malaikat, kenapa banyak ini anggota dewan di sini? Nah, banyak di korupsi di negaraku. Apa Nabi bilang malaikat? Jangan aku ribut, reses jitu. Dia bilang, bagaimana tidak Tuhan, proyek karena kasihan dikurangi pisamen na untung ki. Kenapa? Sudah menambil kasihan kepala dinas 20%. Tuh, ini kita canda tapi ini serius. Nah bilang, kenapa ambil 20%? Nah bilang, anu ya, kami dulu sponsor waktu pilkada. Kalau ndak ada uang, ndak menang. Kenapa bisa? Karena rakyatnya juga minta disogok. Iko salah to cilaka. Hei, dekat mi pemilu. Bolehlah kita miskin, apa boleh buat? Tapi jantung kau mau disogok. Kita orang Bugis, matandri sendiri. Agaknya satu riolota. Namo kasih asika, ada apa kasih rika. Dek to susah kok. Biarlah kita miskin, tapi jantung kau gara-gara sembako 300.000, kau jual harga dirimu. Kau tanya, kenapa ini anggota DPR tidak pernah lihat kami? Nah bilang apa? Nah sudah aku kasih DP dulu, agapi. Maka, saudaraku, hindari makanan-makanan haram, karena itu bisa membuat kita wafatnya dalam keadaan kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Pada akhirnya, kullu nafsin sa'ikatil maut. Tungkek-tungkek maki nyawai pasti mati. Al mautu babun, mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Kita senang sambil berduka kepergian almarhumah. Keluarga bersenang karena beliau katakan, dek na susai ki kasih. Bagaimana seandainya stroke kita 5 tahun, nah kencingi dirinya, dikasih makan tidak bisa makan, pasti anaknya bisa durhaka. Mengurus 1 minggu mungkin bisa, tapi kalau sudah bertahun-tahun pasti jengkel. Anaknya bisa urus, tapi menantu yang kurang ajar kadangkala. Apa mamamu terus pilih aku, mamamu atau saya istrimu. Kalau ada istrimu begini, yang kau ceraikan, tambahin saja jadi 2, biar dia tahu rasa. Ya, alhamdulillah. Karena baiknya ini almarhumah, dia namelo susai tahu. Itu Tommy baiknya orang kalau meninggal tidak lama, tidak habis uang, ya. Kemudian tidak banyak dosa ahli waris. Mudah-mudahan kecintaan kita semua, kehadiran kita semua di sini menjadi bukti almarhumah adalah orang yang baik. Kepada anak-anaknya, jadilah anak yang soleh. Anak soleh itu tidak mesti menjadi anggota DPR. Anak soleh itu tidak mesti menjadi kepala dinas. Anak soleh itu tidak mesti kaya. Tidak mungkin jadi anggota DPR kalau tidak pernah caleg. Tidak mungkin jadi dokter kalau tidak pernah fakultas kedokteran. Tidak mungkin jadi kapolres kalau tidak pernah akpol. Tapi demi Allah, anakmu bisa soleh meskipun dia tidak sekolah. Anakmu bisa soleh dan soleha meskipun dia tidak akpol. Maka adik-adikku sekalian, sayangi ibumu dengan menjadi anak yang soleh, soleha. Insya Allah jasad hancur, tulang belulang remuk, tapi kalau anaknya soleh dan soleha, tidak menjadi masalah buat almarhumah. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.